warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farsya Dila Kamalia dengan akhir NIM 106. Di sini saya akan menyampaikan hasil analisis saya mengenai permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah mulai dari jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan SMK, serta bagaimana cara untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sebagaimana kita ketahui, pendidikan adalah jembatan menuju masa depan. Namun di berbagai jenjang pendidikan mulai dari TK hingga sekolah menengah atas ataupun sekolah menengah kejuruan, masih banyak tantangan-tantangan yang menghambat anak-anak kita meraih potensi terbaik mereka. Dan ini juga merupakan tantangan terbesar bagi kita yang harus kita hadapi. Mulai dari keterbatasan fasilitas, kesenjangan teknologi, hingga kurangnya persiapan siswa memasuki dunia kerja. Lalu, bagaimana kita bisa bersama-sama menyelesaikan masalah ini? Ayo kita mulai langkah perubahan. Pertama, itu ada tingkat TK. Permasalahannya yaitu keterbatasan fasilitas dan kebijakan full day school. Di TK, anak-anak seringkali menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana. Hal ini sangat berdampak dikarenakan dapat menghambat perkembangan motorik, kognitif, dan emosional anak dalam menjalankan aktivitasnya di kelas. Pembelajaran ini menjadi kurang maksimal dikarenakan metode pembelajarannya terbatas, serta adanya kemungkinan menurunnya motivasi anak dalam belajar. Kebijakan full day school juga menjadi tantangan bagi adaptasi anak dan orang tuanya. Full day school juga memiliki beberapa kelebihan, seperti dapat menjalankan materi yang lebih mendalam dan anak dapat mendapatkan pengawasan dan bimbingan lebih lanjut dari guru. Namun dengan adanya kebijakan full day school, di TK kemungkinan besar tidak memiliki waktu luang yang banyak bagi anak untuk bermain dan juga bereksplorasi di luar sekolah. Waktu istirahat yang sedikit membuat anak tertekan secara emosional dan menimbulkan masalah baru seperti burnout, stres, bolos sekolah, atau bahkan mengalami fobia sekolah. Perlu diketahui, dengan menjalankan full day school di jenjang TK bahkan SMA atau SMK, sekalipun tidak membuat anak menjadi pintar ataupun sekedar membuat anak mampu menghasilkan nilai akademis yang baik, hal ini dikarenakan tidak semua anak mempunyai metode belajar dan durasi belajar yang sama. Maka dari itu perlunya menyesuaikan durasi belajar sesuai dengan kemampuan anak. Langkah preventifnya yaitu yang pertama, mari kita dorong pemerintahan, masyarakat, dan komunitas pendidikan untuk membangun fasilitas belajar dan belajar yang lebih baik. Sosialisasikan manfaat full day school secara bertahap agar semua pihak dapat menyesuaikan. Langkah kedua yaitu kuratif. Adanya pelatihan bagi guru menciptakan metode pembelajaran yang kreatif, meskipun dengan fasilitas terbatas, juga dijadwalkan untuk bermain cukup agar anak-anak tetap mempunyai rasa nyaman, memiliki waktu luang untuk mengeksplorasi dunianya. Yang kedua ada di tingkat SD, yaitu permasalahannya ada perubahan kurikulum dan juga keterbatasan teknologi. Di SD, perubahan kurikulum dapat menyebabkan siswa dan guru kesulitan untuk beradaptasi dengan kurikulum yang baru. Apalagi jika ternyata perubahannya itu benar-benar jauh dari kurikulum yang lama. Tujuan visi misi sekolah bisa saja menjadi berantakan dan harus diubah karena harus menyesuaikan lagi dengan kurikulum yang baru. Namun, adanya perubahan kurikulum yang berhasil dapat meningkatkan kemampuan belajar dan prestasi siswa, meningkatkan dorongan dan motivasi bagi siswa, dan proses pembelajaran di ruang kelas terasa lebih merdeka. Lalu adanya keterbatasan penguasaan teknologi dan teknologi kurang memadai masih menjadi kendala utama yang akan menghambat pembelajaran dan berbasis digital. Juga adanya kesulitan menyampaikan materi dalam tugas dan secara efektif.
Langkah preventifnya yaitu bisa dibuat dengan membuat rancangan kurikulum yang stabil dan fleksibel sehingga guru dapat lebih fokus untuk pembelajaran dan anak dapat mengikuti perubahan kurikulum dengan baik tanpa kesulitan. Adanya dorongan pengadaan perangkat teknologi serta yang dapat digunakan di kelas juga penting. Langkah kuratifnya yaitu adakan pelatihan rutin untuk guru siswa agar mereka dapat menguasai perubahan kurikulum dan teknologi. Libatkan orang tua dalam pembelajaran untuk mendukung siswa di rumah. Yang ketiga, permasalahannya yaitu di tingkat SMP, rendahnya keterampilan dasar dan pembelajaran daring. Di SMP, banyak siswa yang belum memiliki keterampilan dasar yang cukup untuk melanjutkan pendidikan. Hal ini dikarenakan kurangnya ketika sampai di SMP banyak siswa yang masih belum memiliki keterampilan dasar yang cukup untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Tantangan ini semakin terlihat ketika pembelajaran daring diberlakukan. Hal ini dikarenakan guru tidak melakukan asesmen dan evaluasi secara berkala. Langkah preventifnya yaitu tingkatkan program pembelajaran berbasis praktik, melakukan asesmen dan evaluasi secara berkala untuk memantau kemampuan siswa, memantau pemulihan siswa terhadap pembelajaran keterampilan dasar ketika kembali ke sekolah tatap muka, dan sediakan pelatihan teknologi untuk siswa dan guru sebelum menggunakan sistem daring. Langkah kuratifnya yaitu memberi bimbingan tambahan bagi siswa yang tertinggal dalam pembelajaran, sediakan pusat teknologi di sekolah untuk membantu mereka yang tidak memiliki akses di rumah. Yang keempat, ada permasalahannya yaitu tekanan biaya pendidikan dan kesenjangan keterampilan. Di SMA, tingginya biaya pendidikan menjadi beban berat bagi keluarga. Biaya pendidikan yang tinggi dapat membatasi akses pendidikan, sehingga banyak anak dari keluarga yang kurang mampu terpaksa putus sekolah ataupun tidak mendapatkan kesempatan untuk bersekolah. Selain itu, lulusan SMA juga seringkali kurangnya siap menghadapi tuntutan global seperti kesenjangan ekonomi, status sosial, keahlian menjadi pertimbangan untuk masuk ke perguruan tinggi atau pekerjaan. Langkah preventifnya, buka akses beasiswa dan program subsidi pendidikan, terapkan kurikulum berbasis kompetensi untuk menyiapkan siswa menghadapi dunia nyata. Langkah kuratifnya, adakan kelas tambahan untuk memperkuat keterampilan dasar siswa, memberikan program konseling karir untuk membantu siswa merencanakan masa depan mereka. Terakhir, itu ada di tingkat SMK. Permasalahannya yaitu keterbatasan fasilitas praktik dan kesenjangan dengan dunia industri. Dan di SMK, tantangan terbesar adalah ketidaksesuaian dengan kebutuhan industri. Banyak lulusan SMK yang dengan memiliki keterampilan yang kurang, tidak sesuai, bahkan tidak memenuhi syarat diterima di dunia industri. Keterbatasan alat praktik dan pelatihan untuk guru membuat siswa sulit bersaing di dunia kerja. Yang kedua adalah langkah kuratif. Adakan pelatihan tambahan bagi guru tentang teknologi dan keterampilan vokasi terbaru. Sediakan program magang bagi siswa agar mereka siap bekerja. Setiap jenjang pendidikan memiliki tantangannya sendiri. Tapi bersama-sama kita bisa menciptakan perubahan dengan langkah preventif untuk mencegah permasalahan muncul dan langkah kuratif untuk mengatasi permasalahan yang ada. Kita bisa membangun pendidikan yang lebih baik lagi. Sekian dari saya yang dapat saya sampaikan tentang mengenai permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.